Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada pro kontra tentang lockdown masjid. Di satu sisi, peniadaan sholat berjamaah dan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur 4 rakaat berjamaah dengan keluarga di rumah. Bahkan kalau tidak menutup kemungkinan nanti tarawih yang biasanya dikerjakan di masjid berjamaah nanti juga akan dilakukan di rumah dengan keluarga. Bahkan Masjid Haramain yang terkemuka ditutup untuk ibadah umroh. Semua itu atas fatwa ulama kredibel terkemuka di dunia yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa penutupan masjid adalah upaya melawan perintah Allah untuk memakmurkannya. Dianggap meremehkan marwah masjid sebagai rumah Allah, tempat ibadah, tempat orang-orang yang suci. Seharusnya cara memahami, cara pandang kita terhadap fatwa ulama tidak demikian. Bukan berarti ulama yang memberikan fatwa itu tidak paham akan marwah masjid. Justru para ulama terkemuka di dunia memandang bagaimana masjid menjadi zona terdepan dalam mewujudkan maslahat kehidupan. Peristiwa pandemi COVID-19, para ulama terkemuka di dunia dengan fatwanya ingin memastikan tujuan pokok dalam fundamental syariah yang dikenal dengan maqasidus syar'i terlaksana dengan baik untuk terwujudnya maslahat dan meniadakan kerusakan dan menjaga jiwa manusia yang dikenal dengan sebutan lihifdin nafas, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga sampai diterbitkannya fatwa tata laksana ibadah dalam situasi COVID-19 ini dengan harapan masjid menjadi instrumen utama dalam menyelamatkan jiwa manusia. Adanya ungkapan, kenapa kok masjid ditutup tapi mal, tempat-tempat umum kok tidak ditutup? Bahkan ada yang mengatakan kalau ke masjid tidak boleh, tapi ngambil ATM, belanja ke pasar, pasarnya tidak ditutup. Nah, tentunya masjid itu tidak bisa kita samakan dengan tempat-tempat umum. Jadi masjid itu ditutup dengan harapan agar masyarakat teredukasi. Kalau masjid saja ditutup, harusnya tempat-tempat umum seperti mal, kafe, yang tentunya ada yang orang yang baik, ada yang tidak baik. Sedangkan di masjid itu kita kenal orang-orang baik semua. Kalau masjid saja ditutup, harusnya tempat umum juga ditutup. Selanjutnya, mari kita perhatikan terkait dengan landasan teologis maupun historis. Kita lihat firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 9 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kemudian kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Dua ayat tersebut itu memberikan
peringatan kepada kita agar kita senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak tunduk kepada aturan-aturan Allah. Nah, untuk itulah maka mari kita melihat dalam waktu yang tidak terlalu jauh, ya, beberapa kurun waktu dalam peristiwa COVID-19 ini, seperti di India yang jumlah penduduknya 3 kali jumlah penduduk Indonesia, ketika ada 7 orang yang sudah dinyatakan terkena virus itu, maka pemerintah langsung menyatakan lockdown secara total. Nah, kita perhatikan sejarah masa lalu tentang wabah yang dikenal dengan sebutan ta'un. Dalam sebuah kitab, ya, Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ditahqiq, dianalisa oleh Ahmad Nizam Abdul Qadir Al-Khatib. Ada 4 peristiwa yang dijelaskan di situ. Yang pertama, peristiwa di Andalusia pada tahun 395 Hijriah. Ketika terjadi wabah, ekonomi hancur, kemudian harga kebutuhan pokok itu naik, ya, luar biasa. Karena apa? Karena semua penduduk di situ berkonsentrasi kepada persoalan penyakit, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Ju' Al-Kabir, tahun kelaparan besar. Kedua, Damaskus pada tahun 749 Hijriah, pembesar negeri dan masyarakat umum berkumpul di satu tempat untuk melakukan doa ketika terjadinya wabah. Setelah acara tersebut, maka korban meningkat tajam. Kemudian Mesir pada tanggal 27 Rabiul Awal tahun 833 Hijriah, yang meninggal pada waktu itu tercatat kisaran 40 orang. Pemuka Mesir menganjurkan masyarakat agar puasa 3 hari. Setelah itu diajak berkumpul di tanah lapang seperti orang yang akan melaksanakan sholat istisqa. Kemudian setelah acara tersebut, apa yang terjadi? Ternyata lebih 1.000 orang dan terus bertambah korban yang terkena wabah itu. Kemudian Mekah pada tahun 827 Hijriah, setiap harinya korban sekitar 40 orang yang meninggal, sehingga Masjidil Haram ditutup. Nah, sampai berakhirnya wabah, jumlah yang menjadi korban itu ada 1.700 orang. Nah, dari sejarah masa lalu, kita sebagai umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya, hendaknya, ya, kita jangan sampai masuk kategori kelompok yang kuper historis. Jadi tempat ibadah itu terkait, ya, dengan pandemi COVID-19 itu, diharapkan bagaimana masjid itu menjadi contoh bagi yang lain, ya, di dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan orang banyak, sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah di masjid yang sudah mengerti tentang agama itu diharapkan menjadi uswah hasanah sekaligus menjadi qudwah, ya, dalam rangka mengedukasi umat bagaimana bersikap ketika terjadi persoalan-persoalan yang harus dikedepankan adalah menjaga keselamatan manusia. Mari kita senantiasa istighfar, kita jaga kerukunan umat, jangan saling mengembangkan suudzon, kita tingkatkan sikap husnudzan kepada Allah, juga berbaik sangka kepada yang lain, ya. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah ini sehingga kita kembali, ya, bisa beribadah dan juga kembali kita bisa mengambil hikmah di balik apa yang terjadi pada
kita umat manusia di dunia ini. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.